Assalamualaikum, hai, kembali lagi di Trik Haji. Kali ini saya ingin sharing-sharing tentang trik mengatasi panas matahari pada saat kita beribadah haji. Nah, kali ini saya ingin sharing tentang pengalaman saya. Bisa jadi Bapak Ibu calon jamaah haji tidak sesuai atau tidak berkenan juga tidak masalah ya. Ini hanya pengalaman, sharing-sharing pengalaman saya. Jika bermanfaat bisa dijadikan perbandingan. Baik, yang pertama kita siapkan APD ya, alat pelindung diri. Yang pertama itu payung, masker, kacamata hitam, topi, semprotan, sunblock, alas kaki, dan lip balm. Lip balm itu atau vitamin bibir ya. Nah, pertama payung. Nah, payung ini untuk jamaah haji yang mungkin baru pertama ke Arab gitu ya, maka payung ini penting ya untuk jamaah haji, terutama untuk bapak-bapak ya. Karena apa? Karena bapak-bapak kalau menggunakan kain ihram, maka kepalanya kan tidak boleh ditutupi, sehingga menggunakan topi tidak boleh, ditutup menggunakan kain ihram juga tidak boleh, tetapi menggunakan payung itu boleh gitu. Sehingga payung ini untuk bapak-bapak sangat bermanfaat. Kalau untuk ibu-ibu, saya sendiri itu jarang pakai payung, sekali dua kali aja. Kenapa? Karena mungkin saya bisa menggunakan yang lain gitu ya, tidak payung. Saya jarang menggunakan payung. Kemudian kacamata hitam. Kacamata hitam menurut saya yang enak digunakan pada saat haji atau umroh itu adalah yang kacamata hitam pekat. Hitam pekat tuh maksudnya bagaimana? Nah, seperti dalam video TikTok ini adalah kacamata hitam pekat. Uh, tapi kita juga lihat juga ya, beberapa teman saya itu menggunakan kacamata yang gradasi atau tidak terlalu pekat. Nah, kalau tidak terlalu pekat, maka kita tetap akan silau ya. Nah, kalau yang dengan kondisi di Arab Saudi, kacamata yang kita perlukan tuh yang hitam pekat. Kemudian topi. Nah, topi ini kalau kita lebih praktis daripada payung ya, topi ini. Jadi kalau teman saya memang dia lebih suka menggunakan topi. Kalau saya memang jarang ya, saya jarang menggunakan topi, saya jarang menggunakan payung, hanya sesekali. Tetapi mau topi mau payung itu masing-masing bisa disesuaikan. Kemudian yang berikutnya APD yang sangat kita perlukan yaitu semprotan ya. Semprotan itu sebaiknya menurut pengalaman saya, semprotan itu botolnya yang kecil aja. Mungkin sekitar 100 ml atau 150 yang dia masuk ke tas kita itu tidak mengganggu ya. Artinya tidak tumpah, tidak ini. Dan itu semprotan itu juga banyak ya. Banyak dijual yang dia itu tidak terlalu besar. Kalau dari pemerintah itu memang besar ya. Dia mungkin kapasitasnya sekitar 500 mili ya. Sehingga di bawah itu agak berat, kemudian dimasukkan tas juga takut tumpah, sehingga kalau saya memang saya tidak menggunakan untuk yang dari Indonesia dari pemerintah, tapi saya membawa semprotan yang lebih kecil. Kemudian sunblock ini sangat penting untuk yang sensitif ya. Kalau saya sendiri karena mungkin saya tidak terlalu sensitif, saya cukup menggunakan hand body. Kalaupun enggak juga enggak apa-apa. Kemudian alas kaki. Nah, ini khusus untuk bapak-bapak, di mana bapak-bapak itu tidak menggunakan kaos kaki, maka alas kakinya sebaiknya menggunakan yang memang tahan panas ya. Tidak tipis, tetapi memang nyaman digunakan dan dia tidak terlalu, kalau dipakai tidak terlalu panas ya. Jadi cari alas kaki yang bisa mengatasi panas untuk bapak-bapak. Kalau untuk ibu-ibu, alas kakinya sebaiknya yang nyaman digunakan untuk jalan jauh, seperti sepatu sneakers atau sepatu-sepatu olahraga yang ringan, tebal gitu ya, dan dia nyaman dipakai.
Kemudian lip balm. Lip balm ini atau vitamin bibir ini sangat penting ya, karena kalau kita kering gitu ya, bibirnya kering tuh pecah-pecah, itu sangat sakit kalau kita harus makan dan lain sebagainya ya, sehingga kita perlu lip balm untuk mengatasi bibir pecah-pecah. Kemudian kita selain APD, kita juga perlu minum Oralit. Oralit itu untuk apa? Oralit itu bukan hanya sekedar untuk obat diare ya, tapi Oralit itu untuk jamaah haji, jamaah umroh ini sangat penting untuk menghindari dehidrasi. Nah, saya mengkonsumsi Oralit itu kalau saya sholat ke Masjidil Haram. Nah, dulu 2011 hotel kami itu di Aziziyah, sekitar 1,5 sampai 2 kilometer dari Masjidil Haram. Dan 2024 hotel saya itu di Sisyah yang sekitar 7 kilo ya dari Masjidil Haram, sehingga saya perlu naik bus dan kemudian turun dari terminal Sip Amir untuk jalan kaki menuju Masjidil Haram. Itu lumayan jauh ya, sekitar 500 meter. Belum lagi kita jalan mencari tempat sholat, bisa jadi sekitar 700 meter ya. Nah, maka kita perlu Oralit untuk menghindari dehidrasi. Kemudian kita perlu juga handuk kecil yang dibasahi, kemudian kita letakkan di atas kepala pada saat kita berjalan menuju masjid atau setelah kita pulang dari masjid. Nah, handuk kecil ini enggak perlu gede-gede ya, tapi cukup handuk yang biasa buat waslap gitu ya. Bisa dibasahi dengan air. Kalau kita berada di Masjidil Haram itu bisa dengan air zam-zam atau dengan air yang kita dapat dari terminal Sip Amir. Biasa orang itu sedekah air ya di situ ya. Nah, itu bisa digunakan dan ditaruh di atas kepala. Kemudian berikutnya kita membawa kipas. Nah, kipas ini bisa kipas elektronik atau elektrik atau kipas manual. Nah, saya itu sering banget membawa, kalau haji atau umroh ya, membawa kipas yang dari Indonesia yang biasa buat souvenir kawinan tuh. Biasanya orang tuh seneng. Nah, biasanya kita bisa juga sedekah kipas ya. Dari bangsa lain itu senang ya melihat kipas kita ya, yang kipas-kipas kawinan itu. Dan yang besar ya, itu kan bagus banget ya. Kalau kita menggunakan kipas itu, memang angin yang dihasilkan dari kipas yang kawinan itu memang lebih gede ya daripada kipas elektrik. Kalau kipas elektrik itu memang praktis ya, tapi lebih praktis lagi memang kipas kawinan itu, dan itu cukup untuk mensedekahkan kepada teman-teman kita atau jamaah haji dari negara lain. Kemudian selain kipas, APD, handuk, Oralit, sekali lagi yang paling penting itu juga minum ya. Karena di suasana panas kita itu perlu minum. Nah, minum agar kita tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, maka aturan kita untuk beribadah haji atau umroh di cuaca yang sangat panas adalah minum sedikit demi sedikit ya, tidak langsung banyak. Tetapi sering ya, minumnya sedikit-sedikit tapi sering. Jadi tidak perlu menunggu haus, tapi kita cukup sering minum. Apalagi kita di dalam masjid ya, di situ air zam-zam berlimpah, kita bisa minum sepuas-puasnya. Tetapi perlu kita waspadai bahwa kita kalau di dalam Masjidil Haram maka toilet itu jauh, sehingga kita atur minum itu, kita atur supaya kita tidak kehausan, tetapi kita juga tidak sering BAK. Yang berikutnya, resiko udara panas di Mekah Madinah itu resikonya adalah heat stroke ya. Heat stroke itu apa sih? Heat stroke ini saya baca ya, saya bukan ahlinya, tapi saya baca. Kondisi serius akibat suhu tubuh yang meningkat drastis karena cuaca panas ekstrim, di mana tubuh tidak mampu mengkontrol suhu. Pertolongan pertama meliputi memindahkan penderita ke tempat yang sejuk atau teduh, mengompres bagian tubuh vital dengan air dingin, memberikan minum jika sadar, dan segera mencari pertolongan medis.
Yang pertama adalah ditempatkan tempat yang teduh, kemudian mendinginkan tubuh dengan mengkompres kepala, leher, ketiak, selangkangan dengan handuk yang dibasahi, memberikan minum ya kalau penderitanya sadar ya, kemudian melonggarkan pakaian dan mencari bantuan medis. Kemudian cara menghindari heat stroke yaitu minum banyak air, kemudian menghindari minuman tertentu, jauhi minuman berkafein seperti kopi atau teh, apalagi yang manis ya. Menggunakan pelindung matahari, gunakan topi, payung, kacamata hitam, tabir surya. Kemudian mencari tempat yang teduh, jadi hindari tempat-tempat yang terpapar sinar matahari secara langsung. Kemudian menggunakan pelindung wajah, menyemprotkan air ke wajah gitu ya. Kemudian jika kita kena, kita harus. Kemudian apakah di sana itu tidak pernah dingin atau musim dingin atau musim hujan? Saya pernah mengalami musim dingin, yaitu pada waktu haji 2011 itu musim dingin dan pernah juga hujan. Yang dingin itu di Madinah, kalau Mekah sih relatif sama aja. Kalau musim dingin di sana itu musim dinginnya itu adalah anginnya yang dingin ya. Memang pernah dingin sekali ya memang, tetapi panasnya juga tetap panas gitu. Jadi di sana itu meskipun musim dingin, udaranya panas, tetapi anginnya itu dingin, jadi menusuk gitu ya. Meskipun udaranya terik ya. Nah, cara mengatasinya, kalau saya tidak menggunakan jaket tebal ya. Kenapa? Karena jaket tebal itu fungsinya tidak terlalu kita pakai kalau kita sedang haji atau umroh, menu-menuin koper ya. Tetapi saya menggunakan baju berlapis. Misalnya saya menggunakan 3 lapis gitu ya, sehingga bisa mengurangi rasa dingin, sekaligus kita juga tidak perlu membawa jaket. Nah, seragam haji kita, seragam batik kita itu bisa difungsikan juga sebagai jaket ya. Itu bisa dibikin sedemikian rupa, modelnya menjadi jaket atau menjadi blazer yang relatif lebih hangat ya. Kalau kita naik hajinya di musim dingin atau umrohnya di musim dingin, kita modifikasinya di seragam batiknya. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu membawa jaket yang tebal. Apakah di pesawat itu kita perlu jaket? Saya enggak ya. Karena di dalam pesawat itu selain kita menggunakan seragam, baju berlapis, itu kan juga ada selimut dari maskapai yang bisa digunakan. Sehingga kita mengurangi bawa barang yang terlalu banyak, yaitu jaket. Jadi nggak perlu, kalau saya nggak perlu. Nah, itu adalah pengalaman saya pada saat haji dan umroh. Nah, kalau kita lihat video TikTok ini ya, saya itu rata-rata karena saya tidak bersama suami gitu ya, saya naik hajinya sendiri, saya lebih sering sholat duhur dan asar, sehingga memang sangat panas. Saya perlu oralit, saya perlu APD, dan saya perlu fit dalam berhaji dan umrah.